Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana fi hadzal syahri sahri Rajabin. Alladzi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarna bittiba'i sabilil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada hari ini kita semua hadir di Masjid Baitul Ma'mur untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kita berharap, kita memohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan salat Jumat hari ini menjadi salat Jumat terbaik dari sekian salat Jumat yang telah kita tunaikan setiap pekannya. Menjadi salat Jumat terbaik yang setiap doanya, gerakan salatnya dan khutbahnya insyaallah akan meninggikan derajat kita nanti di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mumpung kita masih sehat, perbanyak baca selawat. Orang yang banyak baca selawat sering nyebut-nyebut Nabi di dunia, nanti di akhirat gantian Nabilah yang sering sebut-sebut kita. Bahkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling berhak duduk denganku, berdampingan denganku, bahkan mungkin bersalaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak baca selawatnya kepadaku. Mudah-mudahan kita dengan memperbanyak baca selawat, kita tidak hanya bertemu, tapi kita berkumpul duduk bersama Rasulullah, bersalaman dengan Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Baitul Ma'mur yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita hari ini, yaitu khutbah kali ini sesuai dengan jadwal Isra Mi'raj menjadi penguat keimanan kita. Kenapa mesti kita perkuat iman dengan adanya peringatan Isra Mi'raj? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu mesti harus dengan iman, bukan dengan akal, bukan dengan rasio, bukan dengan otak kita. Kalau kita mempercayai peringatan atau peristiwa Isra Mi'raj itu dengan akal, akal itu tidak bisa. Karena Isra Mi'raj itu adalah kehendak Allah, maunya Allah, prerogatif Allah. Akal berbicara seorang anak bisa lahir ke dunia karena ada bapak dan ibu. Tapi ternyata dengan kehendak Allah ada seorang manusia pertama tanpa bapak, tanpa ibu. Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Maka itu adalah peristiwa penciptaan Adam, bukan peristiwa tentang akal. Sampai kapanpun kita menggunakan otak kita, rasio dan akal kita, kita tidak percaya. Tak mungkinlah seorang manusia tercipta itu tidak ada bapak dan ibu. Lalu kemudian lahirlah Nabi Isa, seorang perempuan Siti Maryam, lahir tanpa bapak. Karena otak kalau kita memikirkan, mana mungkin Isa lahir tanpa bapak, sementara perempuan itu agak sudah modern zamannya dari Nabi Adam. Tapi itu adalah kehendak Allah. Begitu juga Isra Mi'raj, perjalanan dari Mekah ke Palestina itu selama perjalanan 1.500 km. Kemudian setelah itu dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, kemudian dari langit ketujuh sampai ke Arsy, ke Mustawa. Ada 3 peristiwa, ada 3 zaman yang tak mungkin kita pakai rasio karena kita tidak
mungkin percaya, tapi kita dengan iman karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang pertama dari Mekah ke Palestina itu adalah Nasud, peristiwa tentang manusia, jelas perjalanan darat. Lalu kemudian ada peristiwa Malakut, yang disebut dengan Malakut itu karena dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh, itu adalah alamnya alam malaikat, bukan alam manusia. Tapi ketika dari langit ketujuh sampai ke Arsy, itu bukan cuma sekedar alam manusia, tapi bukan alam juga malaikat. Karena malaikat Jibril pun ketika sudah sampai ke Arsy mustawa, dia tidak mampu. Yang mampu hanya Nabi Muhammad SAW. Maka pertama, kekuatan iman kita mesti percaya apapun dengan takdir yang kita dapatkan hari ini tentang sejarah Nabi. Maka berapa banyak orang yang tidak percaya, mencaci maki, mencibir dengan bahwa dikatakan Isra Mi'raj itu adalah dongeng belaka. Lalu yang kedua, apa yang mesti kita kuatkan iman? Bahwa sebelum terjadinya Isra Mi'raj, tidak semata-mata memudah membolehkan tangan Rasulullah diangkat setinggi-tingginya oleh Allah, tapi tanpa melalui peristiwa yang sangat sedih. Disebut dengan Amul Husni, ketika Rasulullah meninggallah pamannya Abu Talib. Ketika meninggallah Siti Khadijah, Rasulullah tidak memiliki siapapun keluarganya. Bahkan yang diajak curhat setiap hari, setiap malam pun juga meninggal. Apa yang kita bisa diambil? Jangan terlalu bergantung kepada manusia. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia akan kecewa, karena nanti manusia akan meninggalkan dunia. Berharap kepada jabatan paling lama hanya 10 tahun. Maka berharap dan bergantunglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza sta'in fasta'in billah. Jika engkau minta tolonglah kepada Allah. Jangan minta tolong kepada manusia. Alaika bil iyas, kata Rasulullah. Hendaknya kalian berputus asa mimma fi aidinas, dengan apa yang ada dalam manusia. Jangan kita terlalu berharap kepada yang ada, dan jangan kita juga putus harap kepada yang tak ada. Karena saatnya kita akan terus bergantung dan mengadu hanya kepada Allah. Itu makna penguat iman. Lalu yang ketiga, peristiwa sebelum Isra Mi'raj, bukan serta-merta Nabi diangkat oleh malaikat Jibril, tapi tidak seperti itu. Dibelah dadanya Rasulullah, disucikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ja'ah bitostin min dhahabin. Malaikat Jibril datang ke rumahku malam-malam. Dia membawa bejana dari emas. Bejananya isi air Zam-Zam. Dibedah dada Rasulullah. Lalu dibuka, diambil jantungnya, dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian mumtaliun bil hikmati wal iman. Kemudian setelah dicuci bersih dada, hati dan Rasulullah diisi dengan hikmah dan iman. Rasulullah yang tidak pernah bohong, Rasulullah yang tidak pernah berdosa, tapi masih disucikan oleh Allah, disucikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kenapa? Karena nanti sebentar lagi kamu akan berjumpa dengan penciptamu. Apa yang kita bisa diambil? Berapa kali kita sholat menghadap kepada Allah, tapi dalam sholat kita masih benci dengan tetangga. Masih tidak bersih hati kita, masih ada rasa iri, masih ada permusuhan. Berapa kali manusia itu bersujud berpuluh-puluh tahun kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tapi dengan teman sekantornya tidak akur, dengan tetangganya tidak akur. Maka sungguh ini akan orang yang menjadi bangkrut nanti di akhirat. Mal muflis, siapa yang bangkrut, kata Rasulullah nanya ke sahabat. Muflis itu adalah ya'ti min salatin wa siyamin wa zakatin. Di akhirat dia bawa pahala salat bukan wajib. Dia pahala salat sunnah, salat sunat duha, salat sunat tahajud, salat sunat rawatib. Dia juga bawa pahala puasa yang banyak, bukan puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Rajab. Tapi ternyata dia sudah pernah menzalimi tetangganya. Dia pernah memfitnah kawan sekantornya, sampai kawan sekantornya diputus kerjanya gara-gara lisan dia. Nah, maka di akhirat dia adalah orang yang bangkrut. Kenapa? Pahala salat, pahala puasa, semuanya dibayarkan kepada dosanya yang dia pernah nyakitin tetangganya, pernah nyakitin kawannya, pernah nyakitin temannya yang lain. Sehingga nanti ketika sudah habis dan tidak mencukupi pahala salat, mereka summa turiha finnar, kemudian dia dilempar oleh malaikat ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka penguat keiman ketiga, bersihkan hati dari sekarang ketika kita hendak mau sholat. Dan yang terakhir, penguat iman itu apa? Salah satunya bahwa ketika kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, sebagai Nabi Muhammad diangkat setinggi-tingginya ke langit, bertemu dengan Allah, satu-satunya Nabi yang bisa berjumpa dengan Allah tanpa hijab. Dulu ada Nabi Musa juga ingin bertemu dengan Allah, tapi terpental
karena 40.000 hijab hanya dibuka oleh Allah, dan itu Allah menampakkan sinarnya. Nabi Musa dikatakan 50 tahun dia pingsan, tidak mampu melihat sinar Allah, tapi Nabi Muhammad langsung berdua dengan Allah. Apa yang dimaknakan ini? Bahwa kita kalau ingin diangkat derajatnya setinggi-tingginya, maka kita selalu rendah hati di depan manusia dan rendah diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersih hatinya dan selalu rendah hati di depan kawan dan tetangga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladzi ja'alana asy-syahra syahral istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sahadatun tuslihul qalba wal lisana min fasadil af'al. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi minad dhalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil ghudwi wal asal. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumin la bai'un fihi wa la khilala ma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha khafu ma antum alaihi min at-tahawuni bi umuriddin. Wa raqibullah wa raji'u ila dinikum wa ati'u sunnata nabikum la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allaha ya'muru bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha nadhima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.